Ya, kembali lagi bersama saya Fahmi Latif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, langsung saja membersihkan waktu. Di sini saya Fahmi Latif, mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ya, yaitu saya di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang berjudul fenomena ekonomi. Ya, fenomena ekonomi. Fenomena ekonomi adalah yaitu gejala bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan mereka terhadap barang dan jasa yang langka. Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Salah satu fenomena yang dapat terjadi adalah fenomena sosial dan fenomena ekonomi. Yang pertama di sini ada pengertian fenomena sosial. Fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial terjadi ketika manusia menganggap segala sesuatu yang dialaminya adalah sebuah kebenaran absolut. Menurut menurut Surjono Sukanto, fenomena atau masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Lalu di sini ada pengertian fenomena ekonomi. Fenomena ekonomi adalah gejala bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi hidupnya atas barang dan jasa. Cara yang dimaksud adalah semua aktivitas orang atau masyarakat yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, konsum, konsumsi jasa, dan barang yang langka. Lalu secara rinci, Swedberg, Swedberg menuliskan fenomena-fenomena ekonomi tersebut terdiri dari konsumsi dan produksi, eh, produktivitas dan inovasi, inovasi teknologi, pasar, kontrak, uang, tabungan, organisasi ekonomi, kehidupan dalam tempat kerja, pembagian kerja dan segregasi pekerjaan, kelas ekonomi, ekonomi internasional, ekonomi dan masyarakat luas. Lalu dampak faktor gender dan etnik terhadap ekonomi, kekuatan ekonomi, dan ideologi ekonomi. Lalu di sini ada contoh fenomena sosial dan ekonomi. Contoh fenomena sosial dan ekonomi di Indonesia dapat dilihat sebagai penyakit rindu di kampung yang menyebar. Salah satu contoh fenomena sosial adalah fenomena perjalanan waktu. Meskipun contoh dari fenomena ekonomi adalah untuk memamerkan status bahwa orang kembali eh, ke rumah akan menunjukkan status sosial mereka kepada orang-orang di rumah. Hal ini membuat orang kampung percaya bahwa orang kota adalah tempat yang baik untuk memperbaiki kehidupan mereka. Lalu di sini ada struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah komposisi produk domestik bruto atau PDB atau bisa disingkat PDB. Anda dapat mengamatinya dari sisi pengeluaran atau dari sisi output. Di sisi pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Struktur ekonomi mempengaruhi kinerja ekonomi. Misalnya, ketergantungan yang tinggi pada sektor primer akan membuat kinerja suatu negara rentan terhadap kinerja ekonomi global karena manufaktur dalam negeri kurang berkembang. Jika ekonomi global melambat, kinerja ekonomi juga akan terpukul. Indonesia, misalnya, sangat bergantung pada ekspor komoditas kelapa sawit. Banyak warga yang makmur ketika harga minyak sawit tinggi pada tahun 2011.
Akibatnya, mereka meminta produk otomotif. Tetapi ketika harga minyak global turun, pendapatan mereka terpukul dan akan permintaan akan produk otomotif juga turun. Lalu di sini ada pertumbuhan ekonomi. Dapat mengamati dari perubahan presentasi PDB nyata, pertumbuhan ekonomi yang positif ekspansi menuju kemakmuran. Permintaan barang dan jasa telah meningkat. Rumah tangga melihat prospek yang positif untuk pendapatan dan pekerjaan mereka, mendorong mereka untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, dan singkatnya ekspansi ekonomi mendatangkan peluang perusahaan untuk menjual dan profit stabilitas. Kontrasnya, selama resesi tekanan terhadap kinerja bisnis meningkat. Permintaan untuk barang dan jasa menurun menyebabkannya persaingan dan menjadi lebih intens. Hasilnya adalah bahwa bisnis menghadapi tekanan pada penjualan dan profitabilitas. Lalu di sini ada inflasi. Ini adalah peningkatan harga umum dalam barang dan jasa dalam ekonomi. Inflasi mempengaruhi bisnis melalui berbagai aspek. Hal ini mempengaruhi pola belanja dan daya beli konsumen. Di sisi produksi, itu juga mempengaruhi upah. Perusahaan sering menyesuaikan upah dengan menghitung inflasi. Inflasi tinggi mengikis konsumsi konsumen. Uang menjadi semakin tidak berharga. Selain itu, ketika inflasi tidak stabil, itu dapat mengubah keputusan bisnis. Beberapa keputusan bisnis membutuhkan prediksi inflasi, seperti menaikkan upah dan menetapkan harga produk. Lalu di sini suku bunga. Suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan karenanya mempengaruhi arus kas bisnis. Beberapa bisnis memiliki tingkat hutang yang tinggi dan kenaikan suku bunga dapat menyebabkan mereka gagal membayar kembali pinjaman. Suku bunga tinggi juga membebani konsumen. Mereka akan cenderung menunda pembelian barang yang dibiayai melalui pinjaman seperti hipotek dan mobil. Tarif pajak. Bagi perusahaan, pajak adalah beban. Peningkatan ini mengurangi laba bersih mereka. Di sisi lain, pajak yang lebih tinggi juga mengurangi pendapatan pakai rumah tangga. Itu berarti ketika pajak naik, permintaan barang dan jasa akan melemah. Mereka memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan. Lalu di sini ada pengeluaran pemerintah. Beberapa bisnis mendapat manfaat dari peningkatan anggaran belanja pemerintah. Ambil contohnya yaitu perusahaan konstruksi. Mereka akan senang ketika pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan infrastruktur. Belanja pemerintah juga dapat secara tidak langsung mempengaruhi, misalnya program kesejahteraan seperti tunjangan pengangguran mendorong pengangguran. Kurs. Beberapa bisnis menjual produk mereka di luar negeri dan daya saing harga produk mereka juga tergantung pada tren nilai tukar. Depresiasi membuat harga produk mereka lebih murah untuk orang asing, meningkatkan permintaan. Efek sebaliknya berlaku untuk importir domestik, bahan baku dan barang modal. Depresiasi membuat barang impor lebih mahal, meningkatkannya biaya produksi. Lalu di sini ada kondisi pasar modal. Indikator seperti indeks harga saham dan indeks obligasi sangat penting untuk bisnis. Perusahaan bergantung pada pasar modal untuk mengumpulkan dana. Selain itu, pasar modal juga penting bagi rumah tangga untuk mengumpulkan kekayaan. Investasi mereka tidak hanya dalam bentuk deposito berjangka atau emas, tetapi juga dalam instrumen pasar modal seperti saham, obligasi dan reksadana. Lalu di sini tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan prospek pendapatan rumah tangga yang lemah semakin orang kehilangan penghasilan. Dalam situasi ini, permintaan barang dan jasa juga lamban.
Lalu di sini ada tingkat kepercayaan konsumen. Rumah tangga optimis ketika pendapatan dan prospek pekerjaan mereka positif, seperti selama ekspansi ekonomi. Optimisme ini berdampak positif pada permintaan barang dan jasa. Lalu di sini ada ketersediaan kredit. Perusahaan mengandalkan pinjaman bank untuk modal, dan konsumen mengandalkan pinjaman untuk membeli barang-barang mahal seperti mobil. Saat dihadapkan dengan kredit tinggi, bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, meski suku bunga pasar mulai turun. Ya, berikut dari saya dari penjelasan tentang fenomena ekonomi. Cukup sekian presentasi dari saya. Dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.